Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Sesuai dengan judul video ini tentang Smart KWH Meter atau sebuah alat ukur yang dapat mencatat penggunaan listrik di suatu tempat gitu ya, misalkan rumah, kantor, atau kos-kosan, penginapan gitu. Jadi konsep ini sebenarnya sudah lama saya posting di website dwiarsana.com. Tapi itu hanya baru dalam bentuk desain PCB dan juga konsep. Lalu baru tahun 2012 saya buat sebuah alat yang dapat membaca tegangan listrik, arus listrik, hingga daya listrik dan juga KOSPI yang bisa diposting ke internet. Salah satunya adalah Twitter, pada saat itu ke Twitter. Jadi setelah itu ada pengembangan lagi, dipublish ke database, lalu ada pengembangan lagi dari displaynya kecil, lalu displaynya besar, dan juga ada pengembangan lagi sehingga sebuah alat tersebut bisa menjadi sebuah alat yang dapat memperbaiki faktor daya. Jadi kalian bisa cek videonya di keterangan video ini, ada link-link yang sudah saya berikan. Nah, di hadapan kita saat ini saya sudah membuat sebuah alat baru lagi yang konsepnya hampir sama seperti sebelumnya. Hanya saja ini pengiriman datanya dia lebih stabil. Dan juga alat yang saya buat jauh lebih kecil daripada alat-alat sebelumnya. Kalian bisa lihat saya memegang sebuah LCD. Kalau kalian familiar dengan project microcontroller, ini adalah LCD biasa dengan ukuran karakter 16x2. Tapi LCD ini ukurannya sama dengan PCB dari energi meter atau apa ya, voltmeter, ampere meter, dan wattmeter menjadi satu. Yang saya PCB-nya gabungkan ke LCD. Kalau kalian lihat, pada alat yang saya buat ini menggunakan komponen-komponen SMD yang saya tata letaknya susun sedemikian rupa sehingga dia muat menjadi satu papan PCB seperti ini. Di sini kalian lihat ada microcontroller ATmega 328, modul WiFi, bahkan juga ada slot SD card memori yang bisa kita gunakan untuk sebagai data logger yang tersimpan ke dalam memory card sebelum diupload ke internet. Mungkin kalian bisa melihat ada yang aneh dengan PCB yang saya desain ini. Karena tulisannya di sini, itu dia berwarna emas ya. Kalian bisa lihat, ini adalah tulisan PCBW. PCBW adalah tempat di mana saya mencetak desain PCB ini. Berbeda dengan desain yang sebelumnya, saya cetak di PCBW juga. Ini dia warnanya adalah putih. Itu karena ini hanya dilapisi timah gitu ya. Sedangkan untuk rencananya KWH meter pintar ini, kalian bisa lihat dia sudah dilapisi emas. Di website PCBWay kalian bisa melakukan pemilihan immersion gold di sana ya, untuk dapat hasil cetak seperti yang saya dapatkan seperti ini. Dia seperti ada lapisan emasnya. Jadi dia tidak ada timahnya, hanya saja dia bersih berlapis emas gitu ya. Nah teman-teman, sekarang saya akan mendemokan kepada kalian bagaimana alat ukur online yang saya buat ini bekerja dan bagaimana kita bisa memanfaatkan data online atau data cloud atau data yang kita lempar ke internet itu bisa berguna bagi kita. Apakah benar-benar berguna atau hanya kita sekedar menyimpan aja di internet? Saya akan rangkai dulu di mana alat ini memerlukan sensor yang bisa kita konekkan, yang bisa kita koneksikan ke konektor 3,5 mm yang sudah saya desain khusus ini. Jadi saya akan rakit dulu. Ini dia. Jadi ini adalah peralatan yang akan saya rangkai. Ada sensor arus,
Jadi sensor arus yang saya gunakan adalah tipenya SCT013 dengan arus maksimum itu adalah 10 ampere. Kalian juga bisa menggunakan arus maksimum 100 ampere, terserah kalian, tergantung dari ring pembacaan di tempat yang akan kalian ukur. Di rumah saya itu pembacaannya nggak mungkin lebih dari 10 ampere karena rumah saya adalah rumah tangga yang lumayan kecil, peralatannya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Dan untuk sensor tegangannya, karena saya belum membeli trafo tegangan, saya menggunakan trafo biasa, trafo 0 yang saya beli di toko spare part elektronik seperti ini. Ini adalah trafo konvensional ya, kalian bisa gunakan arus terkecil tidak masalah, tapi yang saya temukan di pasaran adalah 500 mA. Oke. Dan power supply, karena alat yang saya buat ini perlu tegangan 5 volt ya, jadi saya sengaja membeli sebuah charger dengan merek Nokia yang tegangannya 5 volt daripada saya ribet-ribet untuk membuat power supply stabil dengan tegangan 5 volt. Harganya tentu akan lebih tinggi. Lebih baik saya beli charger handphone gitu ya. Dan ujungnya saya ubah menjadi seperti ini. Kelihatan nggak? Oke, sekarang akan saya rangkai. Nah ini dia, ini ada 3 konektor yang bisa kita pasang. Yaitu pertama, saya desain dia untuk power supply. Jadi charger handphone Nokia, saya akan pasangkan di bagian sini. Oke. Lalu, di nomor 2 ini adalah sensor arus. Di mana sensor arusnya adalah SCT013. SCT103 ini memiliki konektor yang memang standarnya adalah jack 3,5 gitu ya. Jadi kita pasang. Lalu untuk sensor tegangannya, saya sengaja membuat output juga jack 3,5. Jadi saya akan pasang seperti ini. Dan kalian akan lihat alatnya menjadi sekecil ini. Oke. Ya. Dan sekarang saya akan coba nyalakan dan langsung mengukur arus listrik ya, mengukur arus listrik dan juga mengukur tegangan. Beban apa yang akan saya ukur? Untuk mengukur arus listrik dengan menggunakan trafo CT seperti ini atau current transformator gitu ya, harus dijepitkan ke bagian konduktor, salah satu konduktornya. Jadi bisa di bagian pasanya atau netralnya, jangan keduanya, karena kalau dijepit keduanya, karena dia sistem kerjanya menangkap induksi medan magnet, dia akan saling meniadakan gitu ya. Di sini saya sudah mempunyai sebuah solder. Kalau di sini rating soldernya adalah 60 watt pada tegangan 220 sampai 240 volt. Ini adalah solder yang biasa saya gunakan. Solder ini kabelnya sudah saya kupas seperti ini, sehingga arus yang mengalir ke solder itu bisa saya baca dengan cara menjepit, bukan menjepit sih, masukin kabelnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi saya akan mengukur arus yang mengalir ke solder saya. Saya akan nyalakan. Oke, alatnya sudah saya nyalakan. Kalian bisa lihat alat meteran. Meteran. Alat yang saya buat ini bisa membaca arus listrik, daya semu, power factor, bahkan juga tegangan tentunya. Jadi data yang tampil di LCD ini itu adalah data real time saat ini. Jadi solder yang saya panaskan ini, di sini ratingnya tertulis 60 watt.
pada tegangan 220 sampai 240. Nah, tapi terbaca di sini pada tegangan 212, dia ternyata hanya 37 watt tadi, 37 watt. Itu masih dalam tahap wajar ya. Mungkin memang ada nilai ya toleransi antara soldernya sendiri. Karena di sini tertulis 220 sampai 240, dia rating wattnya adalah 60 watt. Dan juga power faktornya di sana terbaca 1. Itu artinya bahwa ini adalah beban resistif ya. Jadi dia bebannya berupa hambatan. Alat sekecil ini bisa membaca semuanya. Jadi power faktor, tegangan, arus, dan juga daya nyata dan daya semu. Alat sekecil ini. Oke. Nah, di mana kita bisa katakan pintar dari data daya semu, daya nyata, power faktor, tegangan dan arus, kalian bisa cari berapa kilowatt hour yang digunakan gitu ya. Jadi saya belum tampilkan nilai kilowatt hour-nya, dan data yang dilempar di internet, kita akan lihat apakah benar alat ini melempar data ke internet. Jadi teman-teman, kita akan lihat di bagian komputer. Di sini kalau kalian perhatikan, datanya muncul di bagian database online ya. Ini adalah Firebase. Jadi saya menggunakan Firebase, di mana data ini, jika kalian lihat warnanya berubah, itu artinya datanya berubah. Nah, ini dayanya berubah. Nah, seperti itu. Ini datanya adalah real time. Kalian bisa lihat. Kalau kita masuk ke menu database, itu ada dua pilihan database, yaitu database yang cloud dan juga database yang real time database. Kita akan buka real time database, di mana database ini berubah sangat cepat sesuai dengan alat kita. Jadi alat kita update, dia akan berubah seperti ini. Nah teman-teman, dengan adanya data tegangan, arus listrik, daya listrik, sampai juga KOSPI di internet, apa keuntungannya bagi kita? Keuntungannya adalah kita bisa mengambil kapanpun data tersebut kita mau. Kita bisa mengambil data tersebut kapanpun kita mau. Jadi, saya sudah membuat sebuah perangkat yang bisa mengambil data tersebut. Kalau sebelumnya, itu saya mengambil data dan menampilkan di website. Itu biasa. Jadi, mengambil data, menampilkan di sebuah aplikasi desktop, itu biasa. Dan sekarang saya akan membuat sebuah hardware yang bisa mengambil data tersebut dan menampilkannya. Keuntungannya untuk kita itu apa? Jadi misalkan kita memasang sebuah meteran gitu ya di suatu tempat, tapi kita sebagai pemilik tempat tersebut ingin mengetahui bagaimana penggunaan listrik di tempat tersebut tanpa harus mengunjungi tempat tersebut gitu ya. Jadi caranya gampang. Mungkin ada dua. Satu dengan menelpon orang yang di sana, menanyakan, halo, berapa penggunaan listrik di sana gitu. Dan satu adalah dengan teknologi IoT saat ini gitu. Jadi dengan perangkat IoT yang terhubung secara wireless, displaynya bisa menampilkan data di tempat yang jauh. Kita akan langsung aja demo. Jadi di hadapan kita, ini adalah perangkat yang membaca tegangan, arus listrik, dan segalanya gitu ya. Lalu di sebelah sini ada perangkat yang PCB-nya jauh lebih kecil lagi. Jadi kalau ini segini, dan ini ukurannya cuma ini saja. Di belakangnya nggak ada apa lagi. Ini adalah Idiot. Jadi salah satu buatan saya, itu saya namakan Idiot. Itu ada tulisannya Idiot ya. Jadi board Idiot ini akan bertugas untuk mengambil data di internet dan langsung menampilkan di LCD. Jadi misalkan ini saya pasang di rumah dan ini saya bawa kemana-mana gitu ya. Jadi di mana-mana saya sudah bisa lihat dengan tampilan LCD seperti ini. Wah, di rumah ternyata sekian watt kepake. Siapa nih make ya kan gitu. Jadi bisa aja seperti itu.
Kita akan coba nyalakan. Oke, kalian bisa perhatikan di LCD yang bagian ini. Ini adalah angka yang didapat dari database di online. Sedangkan alat yang ini melempar data ke online, gitu ya. Jadi ini ngelempar data ke internet. Kalau yang ini dengan idiotnya, dia ngambil data dari internet. Jadi teman-teman, kalian bisa bayangkan kalau alat ini kita terapkan misalkan di kos-kosan, di apartemen gitu ya. Jadi kita bisa memanajemen penggunaan daya listrik gitu. Misalkan ada 100 kamar kos atau 100 apartemen gitu ya. Jadi dengan tampilan di komputer, kita bisa melihat kamar yang mana menggunakan arus listrik banyak atau sedikit, atau menggunakan hardware seperti LCD tadi. Misalkan, kamar A itu penggunaan arusnya sudah melebihi sekian kilowatt hour gitu. Jadi kita bisa matikan dengan tombol fisik, tombol hardware gitu ya. Dan kamar itu pun listriknya putus gitu. Jadi kayak kita memiliki meteran PLN sendiri. Saya nggak tahu apakah ada aturan khusus untuk itu. Sepertinya ada ya. Jadi kalau teman-teman ada yang paham tentang pengelolaan listrik PLN, kalian mungkin bisa komen apakah ada aturan khusus untuk memanajemen listrik tersebut gitu. Apakah ada aturan khusus untuk memanajemen listrik yang di PLN tersebut gitu ya. Ya. Jadi untuk kalian yang memerlukan desain PCB-nya, kalian bisa download di keterangan video, ada linknya. Dan mungkin sekian dulu video dari saya tentang alat ukur belum smart sih, hampir smart. Karena firmware-nya saya belum upgrade. Ini hanya membaca, mengupload, dan membaca ulang di display ini. Jadi kita punya display wireless. Apakah saya bawa ini ke luar negeri, dia datanya bisa tampil? Tentu aja bisa, karena dia mengambil data online dari real-time Firebase gitu ya. Oke, saya Dwi Arsana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga saja video saya uji coba alat yang sudah saya buat ini menginspirasi teman-teman untuk mengembangkan alat yang lebih canggih dari apa yang saya buat ini. Oke, sampai jumpa.